Oke, balik lagi bersama gue Fajar. Jangan lupa follow Instagram gue Fajar Fardi. Nah, terus juga kali ini gue bakal beda pembahasan dari yang sebelum-sebelumnya tentang futsal. Kali ini gue bakalan bahas tentang marketplace investasi reksadana. Tuh. Nah, sebenarnya banyak sih marketplace yang ngewadahin buat investasi di reksadana. Kayak contohnya Bareksa, Investri, Stockbit, Ajaib, terus Tanam Duit, Tokopedia, Bukareksa. Bukareksa itu kayak di Bukalapak gitu pokoknya dia, sama Bibit. Nah, itu 8 e-commerce 8 marketplace investasi reksadana yang gue tahu. Nah, untuk kali ini gue bakalan nge-review tentang aplikasi Bibit. Sebelumnya gue kasih tau dulu nih sedikit aja. Jadi aplikasi Bibit itu adalah produk kedua setelah Stockbit. Nah, dia sama-sama marketplace yang ngejual reksadana, kayak agen gitu sih lebih tepatnya. Kayaknya iya deh bener, Baca. dia kayak agen buat ngejual reksadana gitu. Nah, terus juga apa itu reksadana? Jadi reksadana adalah uh, wadah untuk kita semua investor, kayak gua, lu, temen gua, kayak ntar duitnya dijadiin satu gitu. Nah, nanti dikelola sama manajer investasi atau MI. Nah, itu juga udah yang berprofesional. Nah, terus dia juga udah dapat sertifikat atau surat izin dari OJK. Nah, jadi kalian nggak perlu takut. Kita serahin duit kita ke manajer investasi, biar manajer investasi yang mengelolanya. Nah, terus juga kalian juga jangan khawatir nih, kalau kita berinvestasi di reksadana itu ada pihak ketiga. Pihak ketiganya itu adalah bank kustodian. Iya kayaknya deh, iya benar. Kayak misalnya pihak pertamanya kita, terus pihak keduanya nggak tahu manajer investasinya, nggak tahu produknya. Nah, terus pokoknya yang pihak ketiganya tuh bank kustodian. Bank kustodian itu apa? Jadi bank kustodian yang kayak nyimpen duit kita gitu loh, nggak langsung ke manajer investasinya. Duit kita nggak dipegang sama manajer investasinya, tapi disimpan di bank kustodian gitu. Nah, daripada banyak bacot, ya udah mendingan kita langsung nge-review aplikasi Bibit. Oke? Nah, terus kalian bakalan masuk ke sini. Sebenarnya nggak tahu juga sih, tapi berhubung nggak udah melewati beberapa administrasi, ya nanti kalian intinya bakal ngelewatin di tahapan seperti ini. Kayak masukin tanggal lahir, tanggalnya, ini bulan, ini tahun. Oke, terus next. Terus sudah menikah apa belum? Belum, masih single. Terus pendapatan bulanan, boro-boro lagi corona, ya kan? Kita tembak aja lah 1,5. Nah, terus kekayaan, apalagi kaya, nabung aja susah, tembak lagi 1,5. Next. Terus yang lebih utamakan dalam berinvestasi, ya kalau gue pribadi sih dua-duanya. Terus kalau misalnya investasi kita turun 15%, apa yang akan kita lakukan? Kalau gue sih beli lagi, kalau ada duit tapi. Nah, ini yang dimaksud dengan portofolio. Untuk profil risiko gue yaitu investor agresif. Nah, yang hijau, biru, sama ungu itu adalah hasil jawaban atau ya pokoknya intinya hasil jawaban yang tadi kita gitu loh. Itu kayak menentukan portofolio kita yang tadi jawaban-jawaban yang udah kita jawab. Nah, terus di simulasi rekomendasi Robo ini kayak enaknya kita bisa main-main perkiraan gitu. Nih, kayak misalnya kita investasi awal 100.000, terus
investasi bulanannya 1 juta, jadi investasi per bulan. Nah itu dalam waktu 12 tahun kita bisa dapat 321 juta, tapi itu versi bibit. Kalau misalnya kita nabung, kita dapat 156 juta. Nah tapi yang harus kalian pahamin, ini tuh kayak cuman perkiraan gitu doang, jadi nggak fix. Paham kan? Tuh nama juga simulasi, ya kan? Terus simpan hasil. Nah, di sini ada nilai portofolio. Nilai portofolio itu kayak akumulasi dana tabungan kita buat berinvestasi gitu. Nah, terus yang minus ini ya kita emang lagi minus. Tapi minusnya bukan dari pasar uang, obligasi atau saham. Tapi kayak bener-bener pokoknya akumulasi secara keseluruhan. Nah, terus ini dana tabungan, dana pensiun, sama rumah. Ini kayak udah gue pilihin gitu lah, di space-spacein biar gue enak buat nabung. Nah, terus juga di sini ada tutorialnya, cara beli, cara jual, cara kerjanya bibit, kayak gitu. Nah, rekomendasi robo ini adalah cara kita yang benar-benar kaum awam, yang benar-benar bingung milih produknya apa, yang bagus apa. Nah kalian bisa lewat robo dengan investasi sekarang. Nah, terus kalian bisa masukin 500.000, ini contoh ya, sebenarnya 100.000 juga bisa. Terus kita beli. Nah ini hasil pilihan dari robo tuh, money market 160 sama equity fund 340.000 tuh. Nah tapi kalau kalian misalnya mau manual juga bisa, kalian tinggal klik aja di masing-masing produknya. Kayak misalnya mau di pasar uang, apa mau di obligasi, apa mau di saham. Nah itu tinggal kalian klik tuh, udah masuk ke produknya, tinggal beli ntar secara manual. Terus di sini ada syariah juga buat kalian yang takut, kalau nggak kayak pinginnya yang syariah juga ada di sini pokoknya. Tuh ada pasar uang, obligasi, saham, syariah. Tuh. Terus di sini juga ada tips-tipsnya. Nah enaknya dari bibit itu kayak ada artikel-artikel gitu loh buat kita baca. Jadi kayak ya lumayan buat nambah-nambah ilmu kayak gue gini. Gue kadang-kadang juga suka baca artikel-artikel gitu biar paham. Tuh ajak teman, terdapat cashback 25.000. Nah terus aplikasi ini yang tadi gue udah sampein, yaitu udah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita masuk ke portofolio. Nah, ini portofolio gue, dana tabungan gue isinya Sucor Invest, Syariah Money Market Fund, sama Batavia Dana Kas Maksima. Tuh udah untung 21.000 sama 1.000. Ya Allah, untung 1.000 coba itu. Nah dana pensiun gue ini lebih ke gue nabung di obligasi. Tuh dari Majoris gue udah untung 5.000, dari Manulife gue untung 28.000. Nah kalau diakumulasiin 33.000 gue udah untung dari dana pensiun gue. Terus ada lagi dari, nah ini saham gue lagi kayak turun banget. Sebenarnya pernah gue sampai turun 800.000 sekian lah pokoknya, gara-gara pandemi kemarin tuh. Nah gue udah rugi. Sucor Invest, Syariah Equity Fund lagi minus gitu. Ya bilang rugi sih rugi,
tapi nggak tahu, kayaknya namanya saham ya kan naik turun. Udah rugi 425 equity fund, sejarah equity fund udah rugi itu minus 294. Nah buat kalian yang konservatif, kayaknya kalian bakalan nggak bisa terima dengan keadaan itu deh. Terus fitur transaksi. Nah di sini kayak ada orderan kita yang nantinya berjalan buat penerimaan unit gitu. Nah terus ini hasil dari pembelian kita. Tuh ini hasil beli gue nih. Banyak pokoknya. Karena gue nabungnya dikit-dikit. Nah terus ada fitur support. Nah di support ini kalau kalian misalnya nggak tahu atau kayak ada yang asing, kalian bisa tanya di sini. Responnya juga cepet kok. Nah terus dia juga ada telegramnya gitu, kayak grup investor buat sharing-sharing, atau ada yang mau ditanyain juga bisa. Nah terus terakhir profil, udah cuma data pribadi, setting, udah gitu-gitu doang. Sama jangan lupa nih buat kalian yang baru nonton Bibit, yang baru download Bibit, atau enggak kayak setelah nonton video ini kalian langsung bikin aplikasi Bibit. Nah kalian bisa masukin kode referral gua tuh, ntar kalian dapat cashback nih 25.000, kan lumayan. Nah kode referral gua itu Fajar 1506. Jangan lupa dipakai nih kode referral gua. Tuh cashback gua baru 3,5 ya Lord. Udah deh, itu aja paling. Semoga reviewnya bermanfaat ya guys. Itu dia review singkat gue mengenai review jujur aplikasi Bibit. Semoga kalian bisa memahami yang tadi udah gue jelasin di aplikasi Bibit sebelumnya. Terus juga gue minta maaf kalau misalnya dalam penjelasan gue agak kurang jelas atau gimana. Kalau misalnya masih bingung juga kalian bisa komen di bawah, sama kalian bisa DM Instagram gue yang tadi, Fajar Fardi. Nah terus juga jangan lupa klik like, comment, and subscribe biar gue makin semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke? See you in the next video. Bye bye.